Namaku Tony. Usia pernikahanku dengan Salsa baru menginjak 2 tahun. Dan sejauh ini, semua terasa begitu indah. Kami tinggal di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota, dekat dengan rumah ibunya, Bu Lucy. Bu Lucy adalah tipe wanita yang sulit untuk tidak disukai. Penampilannya rapi, selalu wangi, dan tutur katanya halus. Meskipun sudah memasuki usia kepala 4, wajahnya tetap segar. Senyumnya selalu hangat, dan caranya merawat orang di sekitarnya membuat siapapun merasa nyaman. Hampir setiap sore, Lucy datang membawa masakan. Kadang sayur lodeh, kadang sop ayam buatan tangannya yang terkenal lezat. "Biar Salsa nggak capek masak, Tony," katanya sambil menaruh panci di meja makan. Hubungan kami bertiga harmonis. Aku menganggap Lucy seperti ibuku sendiri, dan dia memperlakukan aku seperti anak kandung. Salsa sendiri sering menggodaku. "Kamu tuh dimanjain banget sama mama. Hati-hati, nanti malah lebih sayang mama daripada aku." Kami hanya tertawa bersama. Setiap akhir pekan, kami sering berkumpul di teras rumah Lucy, menikmati teh hangat sambil mendengarkan cerita masa kecil Salsa. Kadang, aku dan Lucy juga terlibat obrolan panjang tentang pekerjaan, kehidupan, bahkan hal-hal pribadi. Tidak pernah sekalipun aku membayangkan akan ada sesuatu yang berubah. Saat itu, hidupku terasa sempurna. Aku punya istri yang mencintaiku, ibu mertua yang baik hati, dan rumah tangga yang damai. Aku tidak tahu bahwa di balik semua kehangatan ini, ada sesuatu yang perlahan akan menguji kesetiaan dan perasaanku. Dan malam itu masih jauh di depan. Tapi benihnya mungkin mulai tumbuh di hari itu. Sore itu hujan turun deras. Salsa belum pulang dari kantornya karena lembur. Aku sendiri sedang berada di rumah mencoba menyelesaikan beberapa pekerjaan. Tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. "Tony, bukain, Mama kedinginan." Suara Bu Lucy terdengar dari luar. Aku buru-buru membukakan pintu, dan di depanku berdiri Lucy dengan rambut sedikit basah, payungnya miring, dan jaketnya menempel lembab di tubuhnya. Aroma wangi yang khas darinya bercampur dengan segar hujan sore itu. "Aduh, Mama kehujanan. Sini, masuk. Saya ambilin handuk dulu," ucapku. "Terima kasih, Nak. Hujan tiba-tiba deras. Mama nggak bawa jas hujan," jawabnya sambil tersenyum lemah. Aku memberinya handuk, lalu menyalakan pemanas air untuk membuat teh. Lucy duduk di sofa, menyelimuti tubuhnya dengan kain tebal yang aku ambil dari kamar. Aku melihat wajahnya memerah, entah karena dingin atau malu. Kami mengobrol ringan, membicarakan masakan favorit Salsa, masa kecilnya, dan kenangan Lucy bersama almarhum suaminya. Matanya sesekali menerawang, dan aku merasa ada kesepian yang tak pernah diceritakannya pada siapapun. Hujan di luar makin deras. Angin kencang membuat udara dingin menusuk. "Tony, boleh Mama duduk lebih dekat? Dingin sekali," katanya sambil tersenyum tipis. Aku mengangguk, dan tanpa sadar, jarak kami semakin rapat. Ada sesuatu yang berbeda sore itu. Entah mengapa, tatapan matanya terasa lebih dalam, senyumnya lebih hangat, dan obrolan kami mengalir begitu saja, seperti dua orang yang saling mengerti tanpa banyak kata. Aku tidak tahu, tapi saat itu, rasa nyaman yang biasanya kutemukan di Salsa, perlahan aku rasakan juga pada Lucy. Dan rasa nyaman itu mulai tumbuh menjadi sesuatu yang berbahaya. Sejak sore hujan itu, pikiranku sering melayang. Setiap kali melihat Lucy tersenyum atau mendengarnya tertawa, ada getaran aneh di dadaku. Awalnya aku mencoba mengabaikan, tapi justru semakin hari aku semakin menunggu momen bersamanya. Kesempatan itu datang ketika Salsa mendapat tugas keluar kota selama 3 hari. "Mama akan temani kamu di rumah biar nggak sepi," kata Salsa sebelum berangkat. Saat itu hatiku berdebar, tapi aku pura-pura santai. Hari pertama kami makan malam bersama di ruang makan.
Obrolan ringan mengalir, tapi sesekali tatapan kami bertemu lebih lama dari biasanya. Malam semakin larut, hujan kembali turun, dan udara terasa dingin. "Kalau tidur sendirian, nggak kedinginan, Ton?" tanya Lucy sambil membawa secangkir teh hangat. Aku tersenyum. "Kedinginan sih, tapi ya mau gimana lagi?" Dia tertawa kecil lalu berkata pelan, "Kalau mau, Mama bisa temani di ruang tengah, nonton TV sampai ngantuk." Aku mengangguk dan kami pun duduk bersama di sofa. Awalnya hanya menonton acara musik, tapi lama-kelamaan obrolan semakin personal. Kami bicara tentang rasa sepi, tentang betapa cepat waktu berlalu, dan betapa manusia kadang mencari kehangatan di tempat yang tak terduga. Jam menunjukkan hampir tengah malam. Lucy menguap kecil lalu berkata, "Kayaknya Mama tidur sini aja ya, daripada pulang hujan-hujanan." Aku menawarkan kamar tamu, tapi dia menatapku sejenak lalu berbisik, "Kalau nggak keberatan, Mama tidur di kamar kamu aja, kan luas, nggak masalah." Hatiku berdegup kencang. Aku tahu ini momen yang bisa mengubah segalanya. Dan entah mengapa, aku tidak menolak. Malam itu kami tidur dalam satu kamar, dengan jarak yang begitu dekat hingga aku bisa merasakan hangat napasnya. Di antara suara hujan di luar, aku menyadari satu hal. Batas yang dulu jelas, kini mulai kabur. Dan malam itu, kaburnya batas itu menjadi semakin nyata. Aku terbangun di tengah malam. Lampu kamar sengaja diredupkan, membuat suasana terasa hangat namun penuh rahasia. Lucy masih terbaring di sebelahku. Matanya terpejam, nafasnya teratur. Selimut yang menutupi tubuhnya sedikit bergeser, memperlihatkan kulitnya yang halus di bawah cahaya redup. Aku hanya berniat memperbaiki selimutnya. Tapi saat tanganku menyentuhnya, dia membuka mata perlahan. Tatapan kami bertemu. Lama, tanpa kata-kata. Di matanya ada sesuatu. Campuran rasa ragu dan keinginan yang sama sekali tak pernah kubayangkan. "Tony," suaranya pelan, nyaris seperti bisikan. Aku menelan ludah. "Maaf, aku hanya..." "Tetap di sini," potongnya sambil menyentuh tanganku. Sentuhan itu sederhana, tapi terasa begitu dalam. Kami tidak banyak bicara, hanya diam, saling memandang, dan membiarkan waktu berjalan. Semakin lama, jarak di antara kami semakin memudar, hingga aku bisa merasakan kehangatan kulitnya. Pelukan itu datang begitu saja. Tidak terburu-buru, tidak pula disengaja. Tapi hangatnya membuatku lupa bahwa dia adalah ibu dari istriku. Nafas kami berpadu, dan meski tak ada kata yang menjelaskan, kami berdua tahu. Kami telah melangkah terlalu jauh. Malam itu berakhir dengan kami saling menggenggam tangan, seolah tidak ingin lepas. Dan anehnya, keesokan harinya, tidak ada rasa canggung. Justru, ada kerinduan untuk mengulangnya. Dan memang, kami mengulangnya. Malam berikutnya, hujan kembali turun. Dan seakan semesta sengaja menciptakan suasana yang sama. Kali ini, tidak ada lagi ragu. Justru yang ada adalah rasa ingin yang makin sulit kami sembunyikan. Setelah 2 malam berturut-turut berbagi kehangatan di kamar yang sama, hubungan kami menjadi berbeda. Tatapan yang dulu terasa seperti antara menantu dan mertua, kini mengandung sesuatu yang lebih dalam dan lebih berbahaya. Suatu sore, Lucy menghubungiku lewat pesan singkat. "Tony, besok Salsa pulang agak malam. Mama mau ajak kamu makan di luar, sekalian cari udara segar." Aku membacanya dengan jantung berdegup kencang. Aku tahu maksud makan di luar kali ini bukan sekadar makan. Esoknya, kami bertemu di sebuah restoran kecil di pusat kota.
Lucy tampil anggun dengan gaun sederhana berwarna pastel. Kami makan sambil berbincang, tapi sorot matanya seperti menyimpan rencana. Kalau nggak buru-buru pulang, mau nggak kita mampir ke tempat yang tenang? Tanyanya sambil menyesap teh hangat. Aku terdiam beberapa detik, lalu mengangguk. Tempat tenang itu ternyata sebuah hotel kecil di tepi kota. Kamarnya sederhana, tapi suasananya hangat. Saat pintu tertutup, dunia di luar seakan lenyat. Tidak ada suara hujan kali ini, hanya detak jantung dan keheningan yang terasa memekakan. Kami duduk di tepi ranjang, saling menatap lalu perlahan bergeser mendekat. Pelukan itu terasa berbeda dari yang pernah ada sebelumnya. Lebih lama, lebih erat, seolah kami takut dunia akan merenggutnya. Waktu berjalan tanpa kami sadari, entah bagaimana senja berubah menjadi malam. Kami bicara, tertawa, diam, lalu bicara lagi. Tidak ada kata-kata yang terlalu besar, tapi setiap sentuhan seakan berkata, jangan lepaskan. Saat akhirnya kami berbaring bersebelahan, aku sadar kami sudah jauh melangkah dari titik awal dan tidak ada jalan kembali seperti semula. Dan seperti semua rahasia besar, cepat atau lambat, segalanya akan terungkap. Beberapa minggu setelah malam di hotel itu, sikapku pada Salsa mulai berubah. Aku lebih banyak diam, sering mencari alasan untuk keluar rumah, dan entah bagaimana, Salsa mulai curiga. Lucy pun tampak semakin hati-hati. Tapi setiap kali mata kami bertemu, ada rasa bersalah yang saling kami baca. Hari itu aku pulang lebih awal dari kantor. Di ruang tamu, Salsa duduk dengan wajah pucat. "Tony, aku sudah tahu semuanya," katanya lirih. Tubuhku kaku. "Maksud kamu apa?" tanyaku berusaha tenang. Air mata mulai mengalir di pipinya. Mama yang cerita. Dia bilang semua ini salah dan dia nggak sanggup membohongi aku lagi. Dunia seakan runtuh di hadapanku. Aku tak bisa berkata apa-apa. Pikiranku penuh gambaran malam-malam itu. Pelukan, tatapan, semua yang seharusnya tak pernah terjadi. Salsa bangkit dan berjalan ke kamar, meninggalkanku sendirian di ruang tamu. Tak lama, Lucy keluar dari dapur dengan mata sembab. "Maaf Tony, Mama nggak bisa lanjut begini. Ini sudah melukai terlalu banyak hati," ucapnya pelan. Sejak hari itu, hubungan kami hancur. Salsa memilih tinggal di rumah temannya, sementara aku hanya bisa menatap kosong ke dinding, memikirkan bagaimana satu langkah yang salah bisa meruntuhkan semua yang pernah indah. Aku belajar bahwa kenyamanan yang salah tempat bisa menjadi api yang membakar habis, dan penyesalan akan selalu datang terlambat. Malam itu aku duduk sendirian di ruang tamu, menatap hujan di luar jendela. Suara tetesannya mengingatkanku pada awal segalanya. Bedanya, kini hujan tak lagi membawa hangat, hanya dingin yang menusuk sampai ke hati.